bocoran nggak? Takutnya dia ada bocoran. Kalau dia nggak keluar udara, berarti dia dalam kondisi bagus si supuknya. Ya. Kemudian kita pastikan ukuran supuknya sama bayinya, gitu ya. Setelah itu baru setelah bayi lahir, ceritanya bayinya lahir. Ceritanya perut ibu ya. Perut ibu ketika bayi itu lahir, apa yang kita lakukan? Bayi lahir udah sama tidur, taruh di atas perut ibu, apa yang kita lakukan? Atau bukan sebelum keringan apa? Penilaian. Ya, apa yang kita nilai? Tangisan, kita lihat apa? Kuat atau tidak? Kita lihat warna kulitnya ya. Ternyata dia tidak menangis. Apa yang kita lakukan? Ya. Keringkan. Karena tidak menangis berarti jangan sampaikan ini yang nggak diusap, nggak apa-apa. Dan kita nggak akan IMD ya. Usap semuanya. Sudah dikeringkan. Ini disisihkan. Kemudian kalau memang dia tidak bernafas juga kita berdiri dari mana? Dari mulut. Ininya dipijit dulu ya. Dari mulut dulu. Kemudian baru dari hidung. Setelah ini ternyata dia tidak menangis juga. Stimulasi dengan kuku. Usap ya, bukan digini-gini ya, dulu digini-gini supaya dia nangis atau enggak dia digini-gini. Sekarang cukup usap-usap aja. Setelah itu baru dia akan nangis. Dijepit, potong, baru kita pindahkan ke meja resusitasi. Meja resusitasi sudah dalam keadaan sudah terpasang si bantalannya, sudah terpasang alasnya. Kemudian apa lagi yang kita nilai? Apa lagi yang kita nilai? Coba, itu tadi pernapasan pertama ya. Ya, tadi kita belajar pernapasan pertama. Pertama, menjaga kehangatan, memeriksa pernapasan, selama 3 menit. Kita melihat JP-JP potong tarik pusat. Berarti ini posisi pernapasan pertama ada di perut ibu. Ingat ya, kita posisi golden age-nya itu di pernapasan pertama itu hanya di. Kalau dia misalkan menangis, berarti kita kasih IRD, ya. Tapi bu, kalau dia misalkan nggak menangis, merintih, ternyata ada mekonium lagi, kita bersihkan jalan nafas. Kemudian misalkan ternyata dia nggak menangis, Kalau dia nggak nangis, berarti kita jaga kehangatan, bersihkan jalan nafas lagi, merangsang pernapasan dengan cara tadi kita usap-usap. Kemudian kita beri penekanan. Itu ternyata kalau misalkan bernafas kita ya perawatan. Tapi kalau nggak bernafas, kita langsung jadi potong, masukkan ke taruh di meja resusitasi. Apa yang kita lakukan? Penolong pertama berdiri di sisi kepala, jadi kita tidak di depannya, tapi kita di belakang sini kita lakukannya. Lalu setelah itu posisikan kepala bayinya semi ekstensi, bayinya tidak begini, tidak lurus, tidak. Ini posisi yang salah, tapi kita ini agak sedikit kasih bantalan di daerah pundaknya sehingga dia ada semi ekstensi seperti ini. Tapi tidak begini juga ya, jangan terlalu tinggi. Jadi semi. Oke, terus setelah itu kita meletakkan supuk dari dagu bayi ke arah mulut dengan hidung dengan membuat tekanan rapat antara supuk dan wajah. Lakukan ventilasinya 40 kali dalam 1 menit. Jadi setelah itu sudah kita pastikan begini, baru kita ini ada pernapasan yang kedua. Ini pernapasan yang kedua ya. Pernapasan pertama ada di perut ibu, pernapasan kedua ada di meja resusitasi. Posisinya kita kayak saya bilang huruf C. Jadi ini kita pastikan dagu, mulut, dan hidung. Tekan. Ininya agak semi ekstensikan, baru kita bagging. Baggingnya sekitar 2 cm air, jadi jangan terlalu keras dulu ya. Lihat tadi mengembang nggak? Mengembang nggak? Ya, mengembang nggak? Ini masih sedikit. Kita lakukannya dalam waktu 1 menit itu. Nanti kalian coba harus 1 menit ya. Karena yang tahu remasannya kalian, yang tahu
ritmenya juga kalian, segimana sih kita melakukan dalam waktu 1 menit itu sebanyak 40 tekanan. Misalkan 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas, 6, lepas, 10, lepas, 20, lepas, 40, lepas. Apa yang kita lakukan? Evaluasi. Apa yang kita lakukan evaluasinya? Penolong yang kedua, mengecek LDJ. LDJ-nya kalau dia kurang dari 100, bayinya tidak menangis lagi. Oke, berarti sekarang ventilasi yang kedua. Di sini ya, nanti kalian gunakannya di sini pakai ini. Cek menangis atau enggak. Kalau menangis hentikan begging. Tapi kalau enggak menangis, bisa LDJ. LDJ-nya ternyata kurang dari 100. Oke, ventilasi kedua lagi dengan kita reposisi ulang. Ya, reposisi lagi. Pastikan lagi berapa lagi? 40 dalam waktu 1, 2, lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 40 lepas. Bayinya nggak nangis, LDJ lagi. LDJ. Berarti sekarang ventilasi itu berapa? 2. 3. Di sini jangan di bawah. LDJ-nya kurang dari 100, apa yang kita lakukan? Sri BT. Apa Sri BT? S-nya periksa tubuhnya, ya, dia ada kebocoran atau tidak, terus dianya pas atau tidak, S-nya, terus R-nya reposisi, takutnya dia ke bawah, menggosong, takutnya terlalu atas. Oke, sudah direposisi, apalagi I-nya bisa perlu. Udah bisa panggil apa lagi? Mulutnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata sudah disambungin, kita coba dia misalkan kita cobanya 4 kali atau 10 kali. Masih belum bernapas, baru kita bukakan mulut, baru tambah tekanan. Misal tadi kita ngasih tekanannya 2 cm, kita sekarang tambah jadi 3 cm. Kita lebih perkuat lagi ya. Diperkuat tangan. Kalau bunyi berarti dia ada udara yang keluar. Oke, sekarang udah sampai 60 detik atau 1 menit. Apa yang kita lakukan? Evaluasi lagi, LDJ lagi. Ternyata setelah di LDJ dia masih kurang dari 100. Apa yang kita lakukan? Kita masih ventilasi lagi dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit kita lakukan lihat evaluasi. Jika bayinya menangis, jika bayinya bagus, LDJ-nya lebih dari 100, kemudian nafasnya juga bagus, kita lakukan tindakan pasca resusitasi. Tapi kalau 3 menit itu tidak bagus, kita harus tahu sama orang tua itu ini progresnya kurang baik. Maka juga kita harus melakukan rujukan. Nah, selama kita melakukan rujukan dan bapaknya menyetujui, kita lakukan tetap ventilasi. Tambah lagi sampai berarti 3 menit ya. Tambah lagi 4 menit. Nah, sampai dia 10 menit kan tetap nggak mungkin dong bidan yang ini ngurusin rujukan terus kita diculkan, kan nggak mungkin. Tetap kita ventilasi. Berusaha dalam waktu sambil kita menunggu proses rujukan, apakah ada rumah sakit atau enggak, terus kita melakukan persiapan semuanya rujukan, kendaraan dan sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan dalam waktu 10 menit, kita lakukan evaluasi. Jika dalam waktu 10 menit dia tidak ada nafas, sampaikan LDJ-nya terhenti, atau misalkan dalam waktu 7 menit, kok LDJ-nya tambah turun, terus bayinya juga ada reaksi bernafas. Dalam waktu 10 menit kita evaluasi dan tidak ada LDJ-nya dan kemudian tidak ada nafasnya, kita nyatakan. Jadi kita hanya bisa lakukan dengan turun 10 menit saja. Ya. Tapi dalam 10 menit itu kalau misalkan dianya ada ambulan, kan kita nggak jauh berusaha ya. Terus dia masih ada LDJ-nya. Gimana kalau misalkan dalam waktu 10 menit LDJ-nya masih ada, bayinya juga tapi tidak bernafas, apa yang ya surat rujukan sudah